Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 200599096. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips dalam berkomunikasi. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis yang efektif sangat dibutuhkan. Karena itu, para pebisnis hendaknya memiliki beberapa keterampilan komunikasi yang dapat membantu mereka membangun hubungan bisnis secara profesional dengan pebisnis lainnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu keterampilan komunikasi yang dibutuhkan oleh pebisnis adalah kemampuan untuk melakukan negosiasi, sekaligus memahami cara komunikasi dalam negosiasi dan cara berkomunikasi yang baik. Adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis, di antaranya adalah yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Yang ketiga, bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikut adalah bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Yang keenam, menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibanding dengan komunikasi verbal. Yang kedelapan, banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain yang sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Yang kesembilan, memperhatikan waktu yang tepat. Waktu yang sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dalam dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Yang ke-10, menerapkan komunikasi asertif. Salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selagi proses negosiasi. Yang dimaksud dengan komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung tinggi etika komunikasi bisnis. Yang ke-11, mengantisipasi kompromi. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Yang ke-12, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginannya dan tujuannya tidak tercapai. Yang ke-13, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi.
Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa, dalam artian tidak ada satupun pihak yang menang atau kalah dalam proses negosiasi. Jika hal ini terjadi, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat. Yang keempat adalah percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis ini memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Yang ke-15, menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi, dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang suatu guna menghindari stereotip. Agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.